Halo kawan-kawan, kami dari kelompok DP1 ingin mempresentasikan hasil UTS kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rizky Jonathan Selain dengan NIM 2414011010 dengan rekan saya. Saya Johannes Pandiangan dengan NIM 24140101. Ya, kita langsung lanjut aja dengan jawaban nomor satu. Dataset tersebut berisi statistik harian dari sebuah web statistik. Web berupa banyak orang yang melihat web tersebut, page views, dan banyak iklan yang dikeluarkan, ad spend. Ada juga informasi tentang apakah hari tersebut weekend atau tidak, dan termasuk hari libur atau tidak. Kolom timestamp menampilkan tanggal di hari itu. Kolom page views, jumlah orang yang mengunjungi web di suatu hari tersebut. Kolom ad spend, banyak iklan yang dikeluarkan dalam satu hari. Kolom is weekend menampilkan apakah termasuk hari weekend. Kolom day of week menampilkan hari apa di tanggal tersebut. Kolom is holiday menampilkan apakah termasuk hari libur atau tidak. Di sini kami akan mengecek tipe data dari setiap kolom. Tipe data pada setiap kolom timestamp itu adalah string. Page views adalah float. Expand adalah float. Is weekend adalah boolean. Day of week adalah string. Dengan holiday adalah boolean. Tujuan dari kolom unnamed null adalah untuk penomoran data dan agar memudahkan kita untuk tahu pada indeks keberapa suatu data tertentu yang kita inginkan. Tapi menurut kami kolom unnamed null ini perlu dihapus karena pada tabel data sudah ada disediakan penomoran tanpa harus menggunakan kolom tersebut. Lagi pula kolom ini tidak mengandung data yang penting. Nah, jika kita run ini, maka nilainya akan nol semua karena tidak ada data yang kosong pada dataset ini. Kami menggunakan kode di atas untuk mengecek adanya missing value dan ternyata tidak ada. Selanjutnya yang nomor 6, membuang baris atau kolom yang tidak diperlukan. Yang pertama itu kita mencari apakah ada data yang berupa duplikat, ternyata tidak ada. Maka kita hanya perlu membuang kolom yang tidak diperlukan, yaitu undem tadi. Kami menggunakan data frame clean untuk membersihkan undem tadi. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Sudah tidak ada lagi undem. Nah, selanjutnya membandingkan jumlah baris dan kolom sebelum dan sesudah pembersihan. Ini jumlah baris dan kolom sebelum pembersihan yaitu 1096 baris dan 7 kolom. Sedangkan setelah pembersihan, barisnya menjadi 1096 dan kolomnya menjadi 6. Selanjutnya yang nomor 7, menghitung rata-rata, median, modus, standar, deviasi, varians, dan AQR untuk kolom di data frame clean. Yang yang pertama itu menghitung rata-rata pada kolom page view dan ad spend, yaitu menggunakan rumus berikut. Menggunakan rumus Mean lalu menampilkannya. Lalu untuk menghitung median, kami menggunakan rumus median lalu menampilkannya. Untuk modus, kami menggunakan rumus mode dan ilog lalu menampilkannya print. Kami menggunakan ilog ini agar datanya tidak berantakan. Lalu yang selanjutnya menghitung standar deviasi, yaitu menggunakan rumus STD, dan kemudian menampilkannya. Untuk menghitung varian, kami menggunakan rumus var, lalu menampilkannya. Dan yang terakhir, menghitung AQR, yaitu kami menggunakan rumus Q3 dikurang Q1, lalu menampilkan AQR-nya. Maka inilah hasilnya dari rata-rata, median, modus, standar deviasi, varian, dan AQR. Lalu selanjutnya yang nomor 8, kategori unik yang ada pada kolom kategori is weekend, day of week, is holiday, dan apa saja distribusinya. Untuk yang pertama itu, kategori unik pada kolom day is weekend kami menggunakan kode unik. Sama semuanya, kami menggunakan kode unik dan akan menampilkan ini. Pada kolom is weekend, kode uniknya adalah true dan false. Pada kolom day of week, kode uniknya ada Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, dan Friday. Lalu yang selanjutnya pada kolom is holiday mengandung data unik true dan false. Distribusi pada kolom is weekend, day of week, dan is holiday kami menggunakan rumus value counts, yaitu menampilkan berapa saja data yang keluar. Misalnya false berapa kali keluar, true berapa kali keluar, begitu seterusnya. Nah, yang nomor 9 ini membuat visualisasi dari data frame clean. Yang pertama, kami membuat visualisasi jumlah pengunjung dari waktu ke waktu dengan menggunakan line chart.
yaitu inilah visualisasinya. Selanjutnya, kami juga membuat visualisasi hubungan antara biaya pengeluaran iklan dan jumlah pengunjung menggunakan grafik berikut. Lalu yang selanjutnya kami juga membuat membuat grafik, yaitu membandingkan jumlah pengunjung pada hari libur dan bukan libur. Maka kesimpulan yang kami dapatkan adalah jumlah pengunjung terus bertambah dari waktu ke waktu. Yang kedua, lebih banyak data jumlah pengunjung pada data pengeluaran iklan 200 sampai 300. Yang ketiga, jumlah pengunjung tertinggi ada pada saat pengeluaran iklannya itu pada angka 200 sampai 300. Yang keempat, mulai dari jumlah iklan 200, semakin tinggi iklannya yang dikeluarkan dalam sehari, maka jumlah pengunjung semakin sedikit. Dan yang terakhir, yang kelima, rata-rata jumlah pengunjung lebih banyak pada saat hari libur. Nah, yang ketiga, ini dimisalkan nilai X-nya itu 1000 tambah 17 kali 1, karena NIM 1. Maka nilai X-nya itu 1017. Maka yang pertama itu kita menghitung berapa peluang page view-nya lebih besar dari 1017. Jika hari adalah jika hari adalah mm, bu- jika hari adalah akhir pekan, yaitu menggunakan rumus berikut. Menggunakan data weekend yang dimana itu adalah true, menghitung jumlah data weekend lebih besar dari 1017, dan menghitung jumlah total weekend keseluruhan. Lalu peluangnya itu kita kita bagikan saja jumlah page view yang lebih dibagi jumlah total weekend. Lalu menampilkan peluangnya, yaitu peluangnya 1. Lalu yang kedua, peluang page view lebih besar dari X jika hari adalah hari biasa, yaitu bukan hari weekend. Kita menggunakan rumus yang sama, bedanya cuma mengganti ini menjadi false. Nah, di sini menunjukkan peluang 0,979 sekian-sekian. Nah, setelah melihat hasil dari kode di atas, maka kita bisa mengetahui bahwa ketika weekend, jumlah pengunjung terus berada pada angka di atas 1017. Dibuktikan dengan peluangnya 1. Sedangkan pada hari biasa, jumlah pengunjung tidak selalu di atas 1017. Dibuktikan dengan peluangnya 0,979 sekian-sekian. Maka kesimpulannya, jumlah pengunjung lebih banyak pada hari weekend. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.